Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau merasa dunia semakin bising, namun hatimu tetap sunyi, maka mungkin ini bukan sekadar perasaan. Jika engkau pernah terdiam di tengah keramaian, dan jiwamu seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan, maka ketahuilah, ada rahasia yang sedang memanggilmu. Rahasia yang dulu hanya diketahui para kekasih Tuhan, dan kini perlahan dibukakan untukmu. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah perjalanan menyusuri jejak-jejak mereka yang tidak dikenal di bumi, tapi dimuliakan di langit. Mereka yang tidak mencolok, tidak bersuara, tapi menggetarkan dunia dengan diam. Mereka tidak meminta dikenang, tapi mereka meninggalkan warisan yang tidak bisa dilupakan. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, kita akan melihat ke dalam sunyi mereka, memasuki ruang batin yang tak pernah dibuka, menyingkap mengapa pantas para wali terdiam. Dan ternyata, disinilah rahasia agungnya. Bab 1, sunyi yang menjawab. Sunyi, bagi banyak orang adalah kekosongan. Tapi bagi para kekasih Tuhan, sunyi adalah ruang suci tempat segala yang tersembunyi menampakkan wujudnya. Dalam kesunyian yang dalam, para wali bukan hanya merenung, mereka menyatu. Di sana suara hati menjadi lebih jelas daripada teriakan dunia. Di balik diam mereka, mengalir percakapan yang lebih nyata dari kata-kata. Mereka tidak berbicara karena kehilangan arah, justru karena telah menemukan arah sejati, menuju ke dalam, menuju kepadanya. Di titik itu, mereka sadar bahwa tidak semua yang diketahui harus diungkapkan, dan tidak semua kebenaran bisa dipahami oleh telinga yang belum siap. Kita hidup dalam dunia yang mencintai suara, semakin keras, semakin dianggap benar. Tapi para wali tahu bahwa suara paling agung justru lahir dari diam yang dalam. Mereka menarik diri bukan karena lelah, tapi karena ingin lebih dekat. Lebih dekat pada pusat segala makna, lebih dekat pada wajah hakikat. Mereka mendengarkan bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena dalam mendengarkan itu, mereka sedang membaca isyarat dari semesta. Maka tak heran bila diam, mereka terasa seperti cahaya yang menyentuh. Karena dalam diamnya ada getar rahasia. Getar yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Sunyi itu bukan tanpa isi. Ia bukan ruang kosong, melainkan ruang penuh makna yang tak sanggup ditampung oleh kebisingan. Para wali tidak menjadikan sunyi sebagai tempat pelarian, tetapi sebagai ruang pulang. Di dalam sunyi itu, mereka tidak sendiri. Mereka sedang ditemani oleh Yang Maha Hadir. Setiap detik dalam sunyi adalah zikir, setiap hembusan napas menjadi doa. Dan setiap langkah yang mereka ambil dalam keheningan adalah perjalanan suci menuju samudera tak bertepi, samudera ruhani yang hanya bisa dilalui oleh hati yang tenang. Kita yang terbiasa bicara sering salah menilai diam sebagai tanda tidak tahu. Tapi justru di titik diam itulah, para wali mencapai pemahaman yang tak bisa dicapai oleh banyak debat dan diskusi. Mereka memeluk diam karena telah kenyang oleh makna, telah penuh oleh cahaya, sehingga berbicara menjadi sia-sia jika tak bisa memperindah yang sudah sempurna. Mereka memilih untuk menyampaikan dengan keberadaan mereka, bukan dengan ceramah mereka. Karena mereka tahu, manusia bisa lupa pada apa yang didengar, tapi tak akan lupa pada apa yang mereka rasakan dari hadirmu. Maka jika engkau bertemu seseorang yang lebih senang mendengarkan, lebih suka diam saat yang lain bicara, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia tidak mengerti. Bisa jadi, dia sedang berada dalam percakapan yang lebih agung di tempat yang tidak terlihat oleh matamu. Sebab sunyi adalah bahasa langit yang hanya dipahami oleh hati yang telah dibersihkan dari kepentingan dunia. Dan di sanalah para wali menetap. Dalam sunyi yang menjawab, dalam diam yang berbicara lebih dalam dari semua kata yang kita kenal. Bab 2, cahaya yang tak menyilaukan. Cahaya bukan hanya yang menyilaukan mata. Ada cahaya yang tidak tampak oleh retina, tapi mampu menembus ke kedalaman jiwa. Para wali mengenal cahaya semacam itu. Bukan dari matahari, bukan dari lampu, tapi dari nur yang memancar lembut dari dalam hati yang bersih. Mereka tidak bersinar karena ingin dipuji, tidak bercahaya karena ingin ditinggikan,
Tapi karena mereka telah dibersihkan oleh perjalanan panjang, dibakar oleh cobaan, dan dibentuk oleh kesunyian yang mereka peluk dengan sabar. Cahaya mereka tak mengganggu, ia menenangkan. Ia tidak membuat kita merasa silau, justru membuat kita ingin tenang, ingin diam, ingin mendekat. Di sanalah rahasia itu tersimpan, cahaya sejati, tidak pernah merasa perlu untuk terlihat. Kita sering terjebak pada kesan, kita pikir yang paling terang adalah yang paling mulia. Tapi cahaya yang sejati tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia hanya hadir dan mengubah segalanya secara perlahan. Para wali tidak datang dengan sorotan, mereka datang dengan kesejukan. Mereka tidak meyakinkan dengan debat, mereka menyentuh dengan keberadaan. Tanpa berkata, mereka membuat orang merasa damai. Tanpa memaksa, mereka membawa hati orang-orang mendekat pada yang maha lembut. Itulah cahaya yang tidak menyilaukan, karena ia bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Ada jenis cahaya yang tidak bisa didapat dari belajar saja. Ia datang dari kehancuran ego, dari luluhnya keangkuhan, dari perjalanan panjang yang dipenuhi luka, air mata, dan doa-doa yang tidak selalu dijawab segera. Para wali melalui semuanya itu. Mereka tidak lahir dalam cahaya, mereka menjemputnya. Mereka menempuh jalan sunyi, mengalahkan nafsu, menahan syahwat, menyembunyikan amal. Dan ketika ruh mereka bersih, barulah cahaya itu memancar, bukan dari mereka, tapi dari Tuhan melalui mereka. Dan siapa yang pernah duduk dengan seorang wali akan tahu bahwa kehadiran mereka membuat kita ingin menangis tanpa tahu kenapa. Cahaya itu tidak sombong, ia tidak menyombongkan ilmu, tidak mengunggulkan amal. Justru sebaliknya, ia merendah. Semakin terang ruhani seseorang, semakin ia merasa kecil. Para wali tidak pernah merasa pantas dipanggil wali. Mereka justru takut kalau cahaya itu bukan pertanda kedekatan, tapi ujian ketulusan. Maka mereka memilih untuk terus menunduk, terus menyembunyikan, terus merendah, meskipun Tuhan telah meninggikan mereka di mata langit. Itulah mengapa cahaya mereka tidak membutakan, karena ia lahir dari cinta yang dalam, dan disampaikan dengan kelembutan yang tak terlihat. Dan jika kau melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tapi membuat hatimu tenang hanya dengan duduk di dekatnya, mungkin tanpa kau sadari, kau sedang duduk di hadapan seseorang yang telah menyentuh cahaya itu. Bukan cahaya gemerlap, bukan cahaya pujian, tapi cahaya yang turun dari langit ke hati yang bersih. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi justru menyembuhkan. Dan cahaya semacam itu hanya tinggal di hati yang telah kosong dari keakuan, hati yang telah ditinggali olehnya. Bab 3. Ilmu yang tak diucap. Ilmu bukan sekadar kumpulan kata dan konsep, bukan pula hanya tentang seberapa banyak yang kita ketahui atau seberapa fasih kita menjelaskan. Bagi para wali, ilmu adalah cahaya yang membimbing, bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan sarana untuk mendekat kepada Yang Maha Tahu. Mereka tahu bahwa ada ilmu yang disampaikan lewat lisan, dan ada pula ilmu yang hanya pantas disimpan di dalam dada. Ilmu yang terlalu dalam untuk dijelaskan, terlalu halus untuk didebatkan. Ilmu yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah dibersihkan dari hasrat untuk menang, dari keinginan untuk tampil. Maka para wali memilih diam, bukan karena mereka kekurangan pengetahuan, tetapi karena mereka sadar tidak semua yang diketahui harus diucapkan. Ilmu yang sejati bukan yang membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, tapi justru membuatmu semakin rendah hati. Semakin kau tahu, semakin kau sadar betapa sedikit yang sebenarnya kau pahami. Semakin dalam engkau selami samudera pengetahuan, semakin terasa bahwa dasar lautan itu tak pernah bisa dijangkau sepenuhnya. Di titik ini, para wali berhenti berbicara. Bukan karena berhenti belajar, tapi karena ilmu itu telah berubah bentuk. Dari kata menjadi sikap, dari teori menjadi laku, dari hafalan menjadi penghayatan. Mereka tidak menjelaskan, mereka mewujudkan. Mereka tidak menerangkan, mereka menjelma menjadi terang itu sendiri. Kita sering menyangka bahwa ilmu harus dibagikan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak semua ilmu siap untuk dipikul oleh setiap orang. Ada kebenaran yang jika disampaikan kepada jiwa yang belum matang, justru akan melukai. Seperti memberi api kepada anak kecil. Seperti membiarkan pedang berada di tangan yang belum mengerti arah.
Para wali menyembunyikan ilmu bukan karena pelit, tapi karena penuh kasih. Mereka menjaga ilmu itu sebagaimana mereka menjaga cahaya agar tidak padam, agar tidak disalahgunakan. Mereka menanti hingga ada yang benar-benar siap. Dan ketika hati yang tepat datang, mereka tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Satu pandangan mata saja cukup untuk menanamkan ribuan makna. Ilmu yang paling agung bukan yang membuatmu pintar berbicara, tapi yang membuatmu pandai diam. Diam yang bukan kosong, tapi penuh kesadaran. Diam yang bukan pasif, tapi aktif dalam menyimak isyarat Tuhan. Para wali telah lama meninggalkan panggung perdebatan. Bagi mereka, pembuktian terbesar dari ilmu bukan pada kehebatan menjawab, tapi pada ketenangan menghadapi. Mereka belajar dari kehidupan, dari daun yang gugur, dari angin yang berhembus, dari air yang mengalir. Mereka mendengar Tuhan dalam suara burung, dalam tangisan anak kecil, bahkan dalam keheningan malam. Semua itu adalah kitab bagi mereka yang tahu cara membacanya. Maka jika suatu hari engkau bertemu seseorang yang tenang, yang tidak banyak mengajar, tetapi kehadirannya membuatmu merasa seolah kau sedang belajar sesuatu yang dalam, jangan ragukan siapa dia. Mungkin ia sedang mengajar tanpa kata. Mungkin ia sedang menyampaikan ilmu yang tidak bisa ditulis dalam buku. Karena ilmu yang paling murni tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari pertemuan batin yang sunyi antara seorang hamba dan Tuhannya. Bab 4. Rahasia di balik tangis. Banyak yang membayangkan para wali selalu tersenyum, selalu tenang, selalu damai. Tapi mereka yang pernah dekat, yang pernah menyaksikan dari jarak yang benar-benar dekat, tahu satu hal yang sangat dalam. Para wali sesungguhnya adalah para perindu yang sering menangis. Tangis mereka bukan karena takut akan dunia, bukan pula karena resah dengan manusia. Tangis mereka adalah cermin dari hati yang terlalu lembut, terlalu sadar, terlalu dekat dengan Tuhan yang Maha Mencinta. Di balik diam mereka ada lautan air mata yang tidak tumpah sembarangan. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena kuat menahan rindu. Rindu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa kita yang terbatas. Air mata para wali bukan air mata keluhan, ia adalah air mata pengakuan. Pengakuan akan kelemahan diri di hadapan keagungannya. Pengakuan akan dosa yang mungkin bagi kita tampak kecil, tapi bagi hati yang jernih terasa sangat besar. Sebab semakin bersih hati seseorang, semakin peka ia terhadap noda. Semakin dekat ia kepada Tuhan, semakin ia merasa tak layak. Maka mereka menangis dalam sepi saat dunia tertidur, dan hanya Allah yang menyaksikan. Tangis itulah yang menjadi saksi keikhlasan mereka. Tangis itulah yang menjadi rahasia kekuatan mereka. Tangis yang tidak dibagikan kepada siapapun, kecuali kepada Yang Maha Mengetahui isi hati. Kita terbiasa menilai dari wajah yang tampak, tapi para wali mengajarkan bahwa air mata yang paling suci adalah yang tidak terlihat. Ia tidak meledak di hadapan orang banyak, tapi jatuh diam-diam di sajadah malam. Tangisan yang tidak menuntut simpati manusia, tapi justru menyembunyikan dirinya agar tidak mengganggu keikhlasan. Di saat orang berlomba menunjukkan kesalehan, para wali justru bersembunyi dalam sujud yang tak terdengar. Tangis mereka bukanlah kelemahan, tapi puncak dari kekuatan untuk jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Tuhan bahwa betapapun mereka mendekat, mereka tetap merasa belum cukup layak. Tangis itu adalah bahasa hati yang telah disentuh oleh cahaya ilahi. Tangis yang datang bukan karena dunia mengecewakan, tapi karena rindu kepada rumah yang sejati. Mereka menangis ketika mendengar ayat-ayat Tuhan, bukan karena takut akan hukuman, tapi karena tersentuh oleh kasih sayangnya yang terlalu luas. Mereka menangis karena sadar bahwa seindah apapun dunia, tetap bukan tempat tinggal yang abadi. Air mata mereka adalah doa dalam bentuk yang paling murni. Doa yang tidak terucap oleh lisan, tapi dituliskan oleh jiwa yang gemetar dalam cinta dan harap. Dan jika suatu hari engkau melihat seseorang menangis dalam sunyi, tanpa suara, tanpa kata, hanya dengan mata yang basah dan wajah yang tertunduk, jangan buru-buru bertanya apa masalahnya. Mungkin engkau sedang menyaksikan sebuah rahasia agung, pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena tangis para wali bukan untuk manusia, itu adalah ziarah sunyi ke dalam ruang terdalam jiwa.
ruang yang hanya dimasuki oleh mereka yang benar-benar pulang. Bab 5. Perjalanan tanpa peta. Tidak semua perjalanan dimulai dengan peta. Tidak semua langkah dituntun oleh arah yang terlihat. Para wali adalah pejalan yang menapaki jalan yang tidak tertulis. Mereka berjalan bukan karena tahu kemana harus pergi, tapi karena tahu siapa yang harus mereka ikuti. Mereka tidak mencari tempat, mereka mencari wajah. Wajah yang maha indah. Wajah yang tidak tampak oleh mata biasa, tapi selalu hadir di dalam hati yang hidup. Dalam dunia yang sibuk dengan tujuan-tujuan besar, para wali justru meninggalkan semua rencana. Mereka menanggalkan peta dunia agar bisa membaca kompas langit. Sebab mereka tahu, perjalanan menuju Tuhan tidak bisa ditakar oleh logika. Setiap langkah para wali adalah langkah yang terbungkus doa dan pasrah. Mereka tidak menuntut untuk tahu segalanya. Mereka cukup yakin bahwa jika mereka taat, maka Tuhan akan membimbing. Dan dalam kepatuhan itu, tumbuhlah kebebasan. Bukan bebas untuk berbuat sesuka hati, tapi bebas dari kecemasan. Karena mereka tidak takut tersesat selama tangan mereka tetap digenggam oleh Yang Maha Membimbing. Ini bukan perjalanan yang tenang, banyak gelap, banyak sunyi. Tapi mereka terus melangkah. Sebab iman itu bukan tentang tahu kemana arah angin, melainkan percaya bahwa perahu jiwa ini dikemudikan oleh Tuhan yang tidak pernah salah dalam membawa pulang. Kita hidup di zaman yang haus kepastian. Semua ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi para wali hidup dalam sekarang. Bagi mereka, cukup tahu bahwa pagi ini mereka bisa bersyukur, sore nanti mereka bisa taat, dan malam nanti bisa menangis di hadapan Tuhan. Itu cukup. Mereka tidak meminta untuk melihat jauh ke depan, karena mereka sadar, melihat terlalu jauh seringkali membuat hati gelisah. Mereka memilih untuk berjalan pelan tapi pasti. Setiap langkah mereka adalah zikir, setiap persimpangan adalah tempat musyawarah dengan Tuhan di dalam hati mereka. Mereka bertanya bukan kepada dunia, tapi kepada keheningan. Tidak jarang dalam perjalanan itu, mereka diuji dengan kebingungan yang tampak seperti kesesatan. Tapi bagi yang telah meletakkan egonya, semua ujian adalah cara Tuhan untuk menunjukkan jalan yang lebih dalam. Mereka tidak terburu-buru melarikan diri dari kegagalan karena tahu kadang justru disitulah rahmat tersembunyi. Mereka tidak menolak kehilangan karena sadar bahwa yang paling penting bukan apa yang dibawa, tapi siapa yang menemani. Dan selama Tuhan masih bersama mereka, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan. Itulah mengapa para wali bisa tetap damai di tengah kegagalan, tetap tenang di tengah ketidakpastian, karena yang mereka cari bukan kepastian, tapi kedekatan. Jadi bila suatu hari engkau merasa tersesat, merasa tak tahu arah hidup, ingatlah, para kekasih Tuhan juga berjalan tanpa peta. Mereka tidak punya rencana besar seperti dunia menginginkannya, tapi mereka punya sesuatu yang lebih penting, hati yang berserah, jiwa yang percaya. Karena hakikatnya, perjalanan paling suci bukanlah menuju tempat baru, tapi kembali ke rumah lama yang telah lama kita lupakan. Rumah dalam diri, rumah tempat Tuhan menanti. Dan dalam perjalanan itu, para wali terus berjalan. Tanpa peta, tapi tidak pernah kehilangan arah. Bab 6. Sembunyi dalam keikhlasan. Ada orang yang berlomba untuk dikenang, berharap namanya ditulis dalam buku-buku besar sejarah. Namun para wali, mereka justru berjalan berlawanan arah. Mereka memilih untuk dilupakan. Mereka lebih senang sembunyi. Mereka bukan makhluk pencari sorotan. Mereka adalah hamba pencari ridha. Keikhlasan mereka membuat mereka sanggup menanam ribuan kebaikan, lalu meninggalkan ladangnya begitu saja, tanpa menoleh, tanpa berharap hasil panen dunia. Mereka sembunyi bukan karena takut, tapi karena paham. Keikhlasan itu mudah rusak, bahkan hanya dengan satu pujian. Maka mereka belajar untuk tidak peduli dilihat siapa, selama Tuhan melihat mereka. Itulah rahasia agung yang tak terlihat, namun menjadi alasan kenapa langit selalu mendoakan mereka. Di zaman di mana semua orang ingin tampil, ingin terlihat, ingin dikenal, para wali justru menutup dirinya dalam kabut. Mereka memadamkan cahaya duniawi agar cahaya ruhani tetap murni. Mereka menyembunyikan amal sebagaimana orang biasa menyembunyikan aib.
Mereka tidak pernah menceritakan ibadahnya, tidak pernah menghitung jumlah rukuknya, tidak memamerkan betapa banyak yang mereka bantu. Karena bagi mereka, jika Tuhan telah mencatatnya, untuk apa manusia tahu? Bukankah lebih baik dikenal oleh langit, meski asing di bumi? Bukankah lebih mulia dikenal oleh para malaikat, meski dilupakan oleh manusia? Sembunyi mereka bukan sikap pengecut, tapi kekuatan jiwa yang telah menaklukkan rasa ingin dilihat. Mereka tahu bahwa keikhlasan adalah seperti air bening di dasar sumur. Makin dalam, makin jernih, makin tenang. Mereka tidak butuh validasi, tidak tergoda oleh sorakan, tidak bergantung pada pengakuan, karena mereka telah merasakan manisnya dicintai Tuhan dalam diam. Dan siapa yang pernah merasakan manisnya cinta itu akan sanggup menahan godaan tepuk tangan dunia. Justru pujian menjadi beban, pengakuan menjadi ujian, maka mereka belajar untuk terus menutup wajahnya dari sorotan manusia agar hati mereka tetap terbuka bagi cahaya ilahi. Kita sering berpikir bahwa semakin terlihat, semakin besar amal seseorang. Tapi para wali mengajarkan sebaliknya. Yang paling besar seringkali tidak kelihatan. Seperti akar yang tak pernah muncul ke permukaan, tapi menopang seluruh kehidupan pohon. Begitulah amal mereka, tidak disebut, tidak dicatat oleh media, tidak viral, tidak dibicarakan. Tapi bumi mengenal mereka, langit mencintai mereka, dan Tuhan menyebut nama mereka dalam majelisnya yang suci. Dan mereka tetap berjalan, tetap menanam, tetap mendoakan, tanpa pernah mengharap tepuk tangan. Karena bagi mereka, ridha Tuhan lebih manis daripada semua bentuk pengakuan. Maka jika engkau bertemu seseorang yang tampak biasa, tidak banyak bicara, tidak terkenal, tidak menonjol, tapi hatimu tenang berada di dekatnya, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi, di balik wajahnya yang sederhana, tersembunyi amal yang tak terhitung. Bisa jadi ia adalah kekasih Tuhan yang sedang menyembunyikan cahaya keikhlasan di balik tirai diam. Karena keikhlasan sejati tidak butuh saksi. Ia cukup dinilai oleh satu zat saja, Allah yang Maha Melihat. Bab 7. Ketika dunia tak lagi menggoda. Ada saat dalam hidup seorang hamba ketika semua gemerlap dunia mulai kehilangan warnanya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pandangan hatinya telah bergeser. Para wali sampai pada titik itu lebih awal. Mereka melihat dunia dengan segala pesonanya sebagai fata morgana yang tak layak dikejar habis-habisan. Mereka bisa tinggal di tengah kota, bisa bekerja, bisa bercengkerama dengan manusia, tetapi hati mereka tidak pernah terikat. Dunia hanyalah perahu yang mereka tumpangi, bukan lautan tempat mereka tenggelam. Mereka tidak tertarik menimbun banyak, tidak sibuk menyaingi siapapun. Mereka telah kenyang dengan sedikit, karena hati mereka telah disuguhi sesuatu yang lebih manis dari dunia, kehadiran Tuhan. Kebanyakan manusia mengejar dunia seperti mengejar angin, tidak pernah cukup, tidak pernah puas, tapi para wali telah melihat kebenaran yang tersembunyi, bahwa dunia adalah ladang ujian, bukan taman bersantai. Bahwa harta, jabatan, dan popularitas yang terlihat sebagai anugerah bisa jadi hanya jebakan yang menghias. Mereka tidak membenci dunia, tapi mereka tidak menuhankannya. Mereka memperlakukan dunia seperti tamu yang datang dan pergi. Mereka menyambutnya dengan baik, tetapi tidak memohon agar ia menetap, karena mereka sadar yang menetap hanyalah akhirat. Maka mereka memilih hidup sederhana, tapi lapang. Diam tapi kokoh, tanpa sorotan tapi penuh kekayaan hati. Ada kekuatan yang tak bisa dibeli dengan emas, yaitu kekuatan untuk berkata cukup. Para wali telah memilikinya. Mereka tidak perlu mengumumkan kezuhudan mereka, karena hati mereka telah benar-benar merdeka. Dunia tak bisa menipu mereka, uang tak bisa membeli kesetiaan mereka, jabatan tak bisa membelokkan arah hidup mereka. Karena pusat hidup mereka bukan dunia, tapi Tuhan. Inilah mengapa mereka sulit digoda, tak mudah dibeli, dan tidak bisa dijinakkan oleh pujian atau ancaman. Mereka telah mencicipi satu rasa yang melebihi semua kenikmatan dunia. Rasa cukup karena yakin pada Tuhan. Dan ketika dunia tak lagi menggoda, yang tersisa hanyalah kebebasan sejati. Bebas dari tekanan untuk bersaing, bebas dari kecemasan kehilangan, bebas dari rasa takut tidak dianggap.
Para wali hidup ringan karena mereka tidak memikul ego. Mereka tidak sibuk mempertahankan citra. Mereka berjalan seperti angin, mengalir tenang, tak terlihat tapi terasa. Di dalam sunyi mereka ada kelapangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka memiliki segalanya. Karena dunia tak lagi mendikti arah hidup mereka. Mereka berjalan dalam bayang-bayang fana, menuju cahaya yang abadi. Jika engkau pernah merasa lelah mengejar sesuatu yang terus menjauh, mungkin itulah saatnya untuk berhenti dan melihat ke arah yang ditunjukkan para wali. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi menempatkannya di tempat yang tepat. Sebagai alat, bukan tujuan. Sebagai jalan, bukan rumah. Karena hanya hati yang tidak melekat pada dunia, yang bisa benar-benar merasa tenang. Dan para wali telah membuktikan itu, dengan hidup yang tenang, sederhana, dan penuh makna, meski tak banyak yang tahu nama mereka. Bab 8, Hening yang menggetarkan. Keheningan para wali bukanlah keheningan biasa. Ia bukan kekosongan. Ia adalah ruang suci tempat kata-kata ditinggalkan agar makna bisa hadir. Saat mereka diam, bukan berarti mereka tidak tahu, tapi karena mereka tahu terlalu dalam. Diamnya seorang wali seringkali lebih menggema daripada 1000 pidato. Dalam heningnya, ada gelombang batin yang bekerja. Ada doa yang bergerak pelan, membungkus dunia tanpa suara. Mereka tidak tergesa menjawab, tidak tergoda membantah, tidak berlomba menyampaikan. Karena mereka sadar, tidak semua kebenaran harus diteriakan. Ada kebenaran yang justru lebih murni jika disampaikan dalam diam yang lapang. Banyak yang tidak mengerti diam para wali, lalu mengiranya sebagai kebodohan atau bahkan kelemahan. Padahal justru dalam diam itulah mereka menjaga kesucian kata. Mereka memilih diam karena tahu satu kata yang salah bisa menjadi luka abadi bagi hati seseorang. Mereka tahu satu kalimat yang tak tepat bisa mencemari amal bertahun-tahun. Maka mereka diam bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena memilih untuk tidak membuang kata-kata pada tempat yang tidak suci. Mereka lebih senang bicara dengan Tuhan dalam lirih sujud daripada berdebat dengan manusia demi pembenaran diri. Karena bagi mereka, diam yang jujur lebih kuat daripada 1000 pembelaan yang sia-sia. Dalam diam para wali ada ketajaman pengamatan yang luar biasa. Mereka mendengar apa yang tak diucapkan, melihat apa yang tak diperlihatkan. Mereka mampu membaca hati manusia bukan dari kata-kata, tapi dari gelombang rasa yang tersembunyi di balik nada dan gerak. Mereka tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjauh. Mereka tahu kapan harus menasihati dan kapan hanya cukup dengan senyuman. Mereka tidak butuh banyak kata untuk menyentuh hati. Satu lirikan, satu isyarat, kadang cukup membuat seseorang menangis dan sadar. Karena keheningan mereka bukan kebisuan, tapi bahasa kalbu yang berbicara lebih dalam dari lisan biasa. Dan hening para wali bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Dalam sunyi mereka sedang bekerja untuk semesta. Mereka menyerap keluh kesah manusia yang tak terucap. Mereka memanggil nama-nama yang tak pernah tahu sedang didoakan. Mereka menjadi penyeimbang dunia yang semakin bising oleh ego dan ambisi. Di tengah riuhnya perdebatan dan kegaduhan media, para wali tetap diam, menjaga bumi dari kemarahan langit. Karena mereka tahu, ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dalam sepi. Ada perubahan yang hanya bisa dimulai dari hening. Hening yang bersumber dari hati yang telah bersatu dengan Tuhan. Jadi jika suatu hari engkau merasa diguncang bukan oleh kata, tapi oleh kehadiran seseorang yang tenang, mungkin engkau sedang berhadapan dengan kekasih Tuhan. Heningnya menggetarkan karena hatinya dipenuhi oleh Zat yang Maha Agung. Dan mungkin justru dalam diam merekalah Tuhan sedang berbicara paling jelas. Karena bukan suara keras yang membuat dunia berubah, tapi suara yang datang dari kedalaman. Dan tidak ada yang lebih dalam daripada hati yang telah hening bersama Tuhan. Bab 9, Doa yang tidak pernah terdengar. Ada doa yang tidak terucap, tidak terdengar oleh telinga manusia, tidak diketik dalam pesan, tidak diangkat dalam pengeras suara. Namun doa itu mengguncang langit. Doa itu datang dari hati para wali yang telah bersatu dengan keikhlasan, terbungkus kesunyian, dan ditinggikan oleh cinta yang dalam kepada Tuhan. Mereka tidak memohon dengan suara keras, tidak menangis di hadapan keramaian. Mereka cukup menunduk,
dan langit mengerti. Mereka cukup bergetar sedikit dan bumi terasa damainya. Karena mereka bukan sekadar memohon, mereka menyatu dengan permohonan. Doa mereka adalah gema dari kesucian batin yang telah lama berserah. Doa para wali bukan tentang permintaan duniawi. Mereka jarang sekali meminta sesuatu untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berdoa untuk orang-orang yang bahkan tidak tahu sedang didoakan. Mereka berdoa untuk negeri, untuk tetangga, untuk generasi yang belum lahir. Untuk para pendosa yang hatinya keras. Mereka tidak menyalahkan, mereka mendoakan. Mereka tidak mengutuk, mereka memohonkan ampun. Doa mereka seperti hujan yang turun perlahan, tidak tampak dari langit yang cerah, tapi menghidupkan tanah yang mati. Dan banyak manusia tidak sadar bahwa keberkahan yang mereka rasakan hari ini adalah hasil dari doa-doa yang tidak pernah terdengar itu. Dalam setiap sujud mereka, ada percakapan yang tak bisa direkam. Ada bahasa jiwa yang hanya Tuhan pahami. Mereka tidak memaksa takdir, tapi mereka mengetuk dengan lembut, sampai langit membuka jalan. Mereka percaya bahwa satu sujud yang khusyuk bisa lebih kuat dari 1000 rencana besar. Maka mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik, tidak bergantung pada strategi manusia, tidak larut dalam kekacauan dunia. Mereka bertarung dengan cara yang tak terlihat, dengan air mata, dengan malam yang panjang, dengan napas panjang dalam sunyi yang penuh doa. Itulah sebabnya dunia tetap seimbang, karena masih ada mereka yang diam-diam menyelamatkan kita dari hal-hal yang bahkan tidak kita tahu sedang mengancam. Tidak ada yang lebih tulus dari doa yang tak pernah diumumkan. Tidak ada yang lebih suci dari permohonan yang disembunyikan. Para wali tidak menginginkan tepuk tangan karena mereka berdoa. Mereka tidak menulis doa mereka di tempat umum agar dibaca banyak orang. Mereka membiarkannya tersembunyi karena mereka tahu Tuhan lebih suka yang sembunyi. Mereka tidak butuh dikatakan ulama, kiai, guru besar, atau wali. Mereka hanya ingin jadi hamba. Hamba yang dikenal di langit meski dilupakan di bumi. Hamba yang doanya dilantunkan bukan dengan kata, tapi dengan getar ketulusan yang dalam. Dan justru karena itulah doa mereka menembus batas takdir. Maka jika hidupmu tiba-tiba terasa lebih tenang tanpa sebab, jika ujianmu menjadi ringan tanpa logika, jika hatimu berubah tanpa ada yang menasihati, jangan buru-buru berpikir itu karena usahamu sendiri. Bisa jadi di suatu tempat yang jauh, dalam sepi yang tak kau tahu, ada seorang kekasih Tuhan yang sedang menyebut namamu dalam doanya. Ia tidak kau kenal, tapi ia mengenal kasih Tuhan. Dan karena kasih itulah, namamu ikut ia bawa dalam sujud yang tidak diketahui siapa-siapa, kecuali Dia yang Maha mengetahui segala isi hati. Bab 10. Saat mereka pulang tanpa tanda. Tidak semua kepergian membawa tangisan. Ada yang pergi dan dunia tetap sunyi. Tidak ada karangan bunga. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada suara sirin panjang. Tapi langit gemetar. Para malaikat bersiap menyambut. Bumi mencatat bekas telapak kakinya. Itulah cara para wali pulang. Tanpa tanda, tanpa upacara. Karena selama hidup pun mereka tidak pernah meminta tempat di atas panggung. Maka ketika waktunya tiba untuk kembali kepada Sang Kekasih, mereka pergi sebagaimana mereka hidup, diam, tersembunyi, bersahaja, tapi agung di mata Tuhan. Dunia mungkin lupa, tapi langit mencatat hari itu sebagai hari istimewa. Kita sering berpikir bahwa orang hebat itu harus dikenang dalam museum, harus diperingati setiap tahun, harus dimakamkan di tempat khusus. Tapi para wali tidak butuh semua itu. Mereka tidak mengejar nama setelah mati, sebagaimana mereka tidak mengejarnya saat hidup. Mereka tahu bahwa sebaik-baik warisan bukanlah monumen, tapi getaran kebaikan yang tertinggal di hati manusia. Seorang wali bisa wafat tanpa berita, tetapi tiba-tiba satu kampung merasa kehilangan tanpa tahu sebab. Bisa jadi ia hanya seorang penjual kayu, seorang petani tua, atau wanita renta yang tak dikenal siapapun. Tapi ketika ia tiada, bumi terasa sunyi. Itulah tanda bahwa ia adalah salah satu kekasih Tuhan. Dan mereka meninggalkan dunia sebagaimana seorang pekerja selesai dari tugasnya. Tanpa hingar, tanpa pamrih, tidak pernah berharap ucapan terima kasih, tidak menuntut balas jasa. Karena apa yang mereka lakukan bukanlah transaksi,
Mereka hanya menanam karena cinta. Mereka hanya menyirami karena belas kasih. Dan ketika saatnya pulang, mereka pulang membawa kantong penuh amal yang tersembunyi dan hati yang telah bersih dari dunia. Bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, para wali lebih sibuk mendoakan orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi mereka, hidup adalah jalan panjang untuk melayani. Dan mati adalah saat yang indah untuk kembali. Maka jangan heran bila suatu waktu engkau merasa kehilangan tanpa bisa menjelaskan apa yang hilang. Mungkin ada satu wali yang telah dipanggil Tuhan dari tempat yang jauh. Engkau tak tahu namanya, engkau tak tahu wajahnya. Tapi doanya selama ini telah menjadi pelindung yang diam-diam menyelimuti hidupmu. Dan ketika ia pergi, alam pun bergetar sedikit. Mungkin tak tampak di langit, tapi rasa itu hadir dalam hening, dalam sunyi, dalam desah angin yang tiba-tiba terasa berat. Karena dunia baru saja kehilangan seseorang yang tak pernah meminta untuk diingat, tapi telah mencintai kita semua tanpa kita tahu. Akhirnya, inilah rahasia agung itu. Para wali tidak mencari dunia. Dan karena itu dunia pun tak mengikat mereka. Mereka tidak mengejar nama, dan karena itu nama mereka kekal di langit. Mereka hidup dalam keheningan, namun keheningan itu justru membangkitkan kehidupan di sekitar mereka. Kini engkau tahu mengapa para wali terdiam. Bukan karena mereka tidak mampu berbicara, tapi karena mereka telah mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mereka telah merasakan apa yang belum sempat kita pahami. Dan karena itu mereka memilih jalan sunyi, jalan yang hening, namun penuh cahaya. Jika hatimu bergetar, itu tanda rahasia ini menyentuhmu. Jangan buru-buru melupakannya. Bawalah diam mereka ke dalam hidupmu, dan biarlah sunyi itu mengajarkanmu bagaimana mencintai Tuhan tanpa harus berkata-kata. Sampai kita bertemu di keheningan berikutnya, di mana suara tidak dibutuhkan, karena hati sudah cukup bicara.